Are you ready? Kalau di peradaban sekarang kalian pegang gadget sebagai survival kit kalian, di zaman batu dulu pegangnya gadget-gadget multifungsi yang dibikin pakai batu guys. Bisa buat bikin makanan atau bisa juga buat nimbuk dino. Karena di zaman prehistorik dulu, kalau keluar gua pilihannya antara makan atau dimakan. Ya, intinya ini adalah era society 1 di mana kondisi sosial manusia saat itu masih tergolong primitif dan hidup berpindah-pindah tempat untuk mencari makanan. Terus lanjut ke zaman perunggu, di mana bangsa Sumeria berhasil menemukan cara yang lebih efektif untuk membuat gadget dengan cara melebur perunggu. Dengan penemuan baru perunggu ini banyak sekali gadget-gadget baru ditemukan. Dan di era ini kondisi sosial mereka sudah semakin pintar dan mulai bisa bercocok tanam dan tinggal menetap. Inilah perkembangan manusia yang disebut Society 2.0. Era ini terus berlanjut cukup lama sampai akhirnya ditemukanlah mesin uap pada tahun 1800-an. Yang artinya dimulailah revolusi industri yang pertama, di mana efisiensi pekerjaan semakin baik berkali-kali lipat karena adanya mesin. Dan kondisi ini membuat kondisi sosial manusia di era itu juga berkembang. Jika sebelumnya semua orang bertani dan bercocok tanam, kini mulai beralih ke industri. Itulah yang memulai tahapan Society 3.0. Sehingga selanjutnya pada awal tahun 1900-an ditemukanlah tenaga listrik. Jelas dari penemuan ini efisiensi produksi meningkat lebih jauh lagi dan melahirkan revolusi industri 2.0. Sejak ditemukannya tenaga listrik, tidak butuh waktu lama untuk berpindah ke revolusi industri 3.0, karena diciptakannya komputer yang semakin populer pada tahun 1970-an. Sejak saat itu peradaban manusia mulai didigitalisasi sehingga menjadi jauh lebih efisien lagi dari sebelumnya. Dengan adanya komputer dan otomatisasi mesin, berubah pula lah gaya hidup manusia pada era 80-90-an yang melahirkan Society 4.0, di mana manusia mulai bergantung pada teknologi informasi dalam berbagai jenis aspek pekerjaannya. Dan tanpa perlu waktu lama, seperti yang bisa kita tebak selanjutnya, revolusi industri 4 lahir berkat ditemukannya internet, yang akhirnya mencetuskan Internet of Things, di mana kini berbagai perangkat di dunia bisa terjalin menjadi satu, yang akhirnya terus berkembang menjadi big data. Terdengar familiar bukan? Ya, inilah era kita saat ini. Jadi bisa dibilang saat ini kita berada pada era revolusi industri 4 dan Society 4 secara bersamaan. Kita seharusnya mawas diri sebelum terlambat. Kita perlu mempersiapkan SDM kita sebagai manusia supaya tidak kalah jauh dibandingkan robotik di masa depan. Khususnya mempersiapkan skill profesional yang lebih humanis supaya tetap bisa bertahan. Inilah peluang kita untuk tetap eksis di industri keempat ini. Di antaranya adalah pekerjaan yang berhubungan dengan critical thinking, yaitu kemampuan untuk berpikir kritis dan analisis, maupun problem solving, di mana membutuhkan sebuah inisiatif tinggi yang hanya bisa dipikirkan oleh daya kreasi manusia. Collaboration, yaitu kemampuan untuk beradaptasi dan bekerja sama, saling sinergi bersama untuk sebuah kepentingan, termasuk manajemen people. Communication, skill berkomunikasi yang mampu mengedepankan sisi emosional dan empati. Creativity, daya cipta kreasi manusia dan imajinasi. Inilah yang membuat manusia unik dan berbeda. Setidaknya 4 hal ini masih relevan untuk bertahan di era komputerisasi digital dan otomatisasi hingga menyongsong revolusi industri selanjutnya. Dan saya tidak sedang membicarakan angan-angan 100 tahun ke depan. Era ini akan datang lebih awal, yaitu di revolusi industri selanjutnya yang mungkin akan dimulai pada tahun 2030-an, di mana kita masih dalam proses kemapanan. Karena robotik juga barulah sebuah permulaan dari peradaban selanjutnya. Karena yang paling mengerikan nanti adalah artificial intelligence.